Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian terbitan Suluh Injil, edisi Kamis 22 Mei 2025. Firman Tuhan yang menuntun kita hari ini terambil dari kitab Galatia 2 ayat yang ke-11 sampai 14. Demikian bunyi nas firman Tuhan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku dengan terang-terangan menentangnya, sebab ia salah. Tema renungan kita hari ini berjudul Budaya Menegur untuk Kebaikan. Rasa curiga, prasangka, dan merendahkan sesama karena identitas suku tertentu merupakan persoalan serius. Relasi orang Yahudi dan non-Yahudi di zaman itu seserius permusuhan antara suku, agama, dan ras di zaman modern. Rasul Paulus menghadapi situasi ini dalam pelayanan kepada orang-orang Kristen di Galatia. Situasi permusuhan antara suku membuat Rasul Paulus harus mengkritik sikap Rasul Petrus yang terkesan munafik. Yang pertama, Rasul Petrus sudah mengalami kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Bahkan ia juga mendapatkan penglihatan tentang segala sesuatu halal bagi Allah. Rasul Petrus seorang Yahudi, tetapi ia mau duduk makan bersama orang-orang Kristen non-Yahudi. Sikap Rasul Petrus menunjukkan bahwa tembok pemisah sudah diruntuhkan, ditandai makan bersama. Tetapi ketika orang Yahudi datang ke Antiokhia, Rasul Petrus berubah sikap. Ia menarik diri dari persekutuan dengan orang-orang Kristen non-Yahudi. Sebagai sahabat, Rasul Paulus harus menegur dengan keras di depan banyak orang. Bahkan lebih lagi, ia mengatakan, "Aku terang-terangan menentangnya sebab ia salah." Selanjutnya, ia mengatakan kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Teguran ini sangat keras dengan alasan prinsip, yakni kebenaran Injil. Yang kedua, jangan hanya berfokus kepada persoalan teguran, tetapi substansi dari teguran, yakni permusuhan antar suku yang secara tidak langsung didukung oleh sikap Rasul Petrus yang mendua. Ia ingin diterima oleh dua belah pihak, Yahudi dan non-Yahudi. Tetapi permusuhan antara dua pihak tetap dibiarkan. Terhadap sikap mendua yang membiarkan permusuhan antara dua suku, Rasul Paulus menyatakan bahwa untuk itulah Yesus mati, untuk membuka jalan pendamaian bagi mereka yang membangun tembok pemisah. Bukan ritual sunat atau identitas suku yang menjadi dasar persekutuan jemaat, tetapi Yesus Kristuslah dasarnya. Di dalam Yesus Kristus, Allah dan manusia telah diperdamaikan. Dengan mendamaikan orang percaya dengan Allah, Yesus Kristus telah mendamaikan semua orang dari semua suku dan budaya. Oleh Kristus, kita telah diperdamaikan dengan Allah dan dengan sesama yang berbeda suku, budaya, dan agama. Tegurlah mereka yang merusak perdamaian. Amin.
Demikian firman Tuhan dan renungan kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.